Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima, NIM 24101045 MK Pramatik. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang referensi dan interferensi. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan pengertian referensi. Referensi adalah sumber informasi yang dijadikan acuan, rujukan, atau petunjuk untuk memperkuat pernyataan dalam sebuah karya tulis, terutama karya ilmiah. Referensi berfungsi untuk memberi bukti, mendukung argumen, dan menunjukkan kredibilitas tertulis dengan mengacu pada sumber yang valid dan terpercaya. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris refer to, yang berarti mengacu pada atau merujuk sesuatu atau pernyataan seseorang. Dalam konteks akademis, referensi biasa tercantum dalam daftar pusaka atau catatan kaki berbagai sumber yang digunakan untuk mendukung ide, teori, atau data dalam tulisan. Referensi dapat berupa berbagai jenis sumber, baik dokumen fisik seperti buku, jurnal, ensiklopedia, maupun dokumen elektronik seperti data rekaman, program aplikasi, media internet, CD atau DVD. Singkatnya, referensi adalah informasi atau sumber yang digunakan berbagai landasan dan bukti dalam penulisan untuk memperkuat argumen dan memastikan akuratan serta kredibilitas karya tulis. Referensi berdasarkan tempat acuan dan referensi berdasarkan lingkual. Berikut penjelasan mengenai referensi berdasarkan tempat acuan dan referensi berdasarkan lingkual. Referensi berdasarkan tempat acuan dan referensi berdasarkan tempat acuan dibagi menjadi dua jenis utama. Referensi edefora, acuan untuk unsur yang dirujuk pada dalam teks itu sendiri. Contohnya kata atau frasa yang menunjuk pada bagian sebelumnya. Anofora atau bagian sesudah kata fora dalam teks. Referensi edefora ini bersifat untuk internal karena acuan ada di dalam wancana yang sama. Referensi exsufora, acuan atau unsur yang dirujuk pada di luar teks, yaitu di luar konteks wancana yang sedang dibahas. Referensi ini bersifat situasional atau mengacu pada sesuatu di luar teks, misalnya konteks di dunia nyata atau situasi berbicara. Referensi berdasarkan lingkual. Tipe satuan lingkual referensi dapat menjadi tiga tipe menurut Halidaid atau Hasan. Referensi personal menggunakan kata ganti orang, personal atau personal seperti saya, kamu, dia, yang menunjuk pada orang atau pihak tertentu dalam berbicara. Referensi demokratif menggunakan kata petunjuk tempat, waktu, atau hal seperti ini. Seperti ini, itu, sini, situ, dan sana, yang menunjuk pada lokasi atau waktu tertentu yang berkaitan dengan posisi berbicara atau konteks. Referensi komparatif mengacu pada perbandingan atau perbedaan antara satu hal dengan hal lain, misalnya penggunaan kata seperti lebih, kurang, sama, beda. Singkatnya, referensi berdasarkan tempat acuan membedakan apakah acuan berasal dari teks exdefora atau di luar teks exsofora. Sedangkan referensi berdasarkan lingkual mengelompokkan jenis acuan berdasarkan tipe kata yang digunakan, yaitu personal, demokratif, dan komparatif. Interaksis adalah dalam menarikkan kesimpulan atau penilaian yang disadarkan pada bukti, informasi, atau premis yang ada, baiknya ada tersurat maupun tersirat. Interferensi merupakan langkah logis dan premis menunjuk konsekuensi dan atau kesimpulan yang wajar dalam masuk akal. Jenis-jenis interaktif menarikkan kesimpulan dari premis umum ke premis khusus dengan logika yang pasti benar jika premisnya benar. Contohnya, semua makhluk adalah makhluk mortal. A adalah manusia, maka A adalah makhluk mortal. Interferensi induktif menarikkan kesimpulan umum pada premis khusus berdasarkan observasi atau pola. Kesimpulan ini bersifat probabilistik dan tidak selalu pasti benar. Contohnya, setiap angsa yang saya lihat berwarna putih, jadi semua angsa berwarna putih. Interferensi abduktif menarikkan kesimpulan terbaik atau paling masuk akal berdasarkan bukti yang ada meskipun tidak pasti benar.
contohnya trotoar basah dan ada tetesan air di mobil. Kemungkinan besar hujan baru saja turun. Inferensi statistik menarikan kesimpulan berdasarkan data statistik dan angka, misalnya survei atau data kuantitatif. Contohnya 80% responden menyukai produk X, maka mayoritas orang cenderung menyukai produk X. Inferensi temporal menarikan kesimpulan berdasarkan urutan waktu atau perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya suhu udara turun setiap malam dalam seminggu. Kemungkinan musim gugur telah dimulai. Sekian dari mempresentasikan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.